Bagaimana keadaan psikis klan Habib pasca terbongkarnya bahwa mereka cucu palsu Nabi, melainkan cucu asli Yuya dukun Fir'aun plat G4T3L, Gatel? Kita akan menganalisis ini menggunakan 5 Stages of Grief yang diformulasikan oleh Dr. Elizabeth Kubler-Ross tahun 1969. 5 Stages of Grief ini adalah 5 tahap kesedihan atau kemeranaan yang dialami orang selama periode kehilangan dan memberikan garis-garis besar atau umum tentang apa yang dapat diprediksikan terjadi. Lantas berkembang menjadi 7 Stages of Grief, namun pada kesempatan ini kita gunakan yang 5 Stages saja. Sebagai gambaran umum bagi teman-teman di sini, 5 Stages of Grief ini bisa Anda bayangkan bagaimana proses kejadian tahap demi tahapnya dapat ditemukan. Contohnya pada seorang pebisnis sukses yang kemudian jatuh bangkrut. Pada saat dia pertama kali bertabrakan dengan realitas bahwa dirinya bangkrut, dia denial. Batinnya menolak realitas. Lantas marah dan tak jarang melakukan scapegoating dan victim mentality, memposisikan dirinya sebagai korban yang terzolimi. Seiring berjalannya waktu, dia mulai sadar bahwa realitas tetap saja realitas dan ia tetap berlangsung entah batinnya menerima atau menolak realitas itu. Di fase ini mulai terjadi proses tawar-menawar antara part dirinya yang satu dengan dirinya yang lain. Inilah yang disebut fase bargaining. Di fase bargaining terjadi tarik-menarik, peperangan batin, internal konflik antara dirinya yang satu dengan dirinya yang lain, yang kekeh menolak dengan yang mengajak menerima kenyataan sepahit apapun itu. Internal konflik ini menyebabkan emotional pain yang pedih, perih, luka yang tak berdarah hatinya, dan ini menyebabkan dia linglung unstable. Terus begitu, maka masuklah ia pada fase depresi. Sampai di sini saja, saya tidak lanjutkan pada fase acceptance. Anda juga bisa mengambil contoh 5 stages of grief ini ketika Anda diputusin pacarmu dan kamu tetap berjuang minta balikan. Pertama, kamu sedih, shock, denial. Kamu berkata, aku berjanji akan memperbaiki. Halah, silit. Dan seterusnya sampai kamu moving forward atau move on. Sebelum melanjutkan ulasan ini, ada disclaimer yang saya letakkan di ujung video nanti. Lalu bagaimana dengan klan Habib Alwi Bayuya? Saya mengobservasi dan melihat bahwa pada umumnya mereka sedang berada di fase nomor 1 sampai dengan 4, yaitu denial hingga depresi. Ada yang di fase denial, ada yang di fase anger, ada yang di fase bargaining, dan tanda-tanda mulai masuk ke depresi ada. Jadi kita sekarang mengerti mengapa mereka klan Habib Alwi Bayuya sulit menerima realitas bahwa mereka bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya dukun Fir'aun. Menolak kenyataan dan terus memberi perlawanan meski dengan cara-cara yang tolol. Ya, karena memang begitu pattern psikologis orang yang mengalami kedukaan yang mendalam akibat kehilangan hal yang berharga bagi mereka. Maka dengan memahami ini, Anda dapat melihat bahwa wajar-wajar saja klan Habib Alwi Bayuya berperilaku seperti itu. Mereka denial terus-menerus, itu wajar. Terus ada yang marah, ngamuk-ngamuk, sampai ceramah ngawur-ngawur mengatakan imam 4 mazhab tidak ada yang menolak nasab leluhur mereka, dan bahwa Imam Syafi'i adalah Muki bin Habib. Ada Habib yang mengatakan, ini ujian untuk naik kelas. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja, tumpahkan setumpah-tumpahnya. Ada Habib-Habib bocil yang mulai kehilangan jati dirinya. Ada Habib-Habib tua yang kehilangan arah tak tentu tujuan hidupnya. Nah, itu simptom-simptom menuju depresi bahkan menuju gila mulai muncul. Sekarang Anda bisa melihatnya lalu berkomentar, ya memang begitu fase-fasenya, jarno aing kok lak matek-matek dewe. Urusan batin mereka, itu urusan mereka. Kita nggak ngurus. Urusan kita adalah terus mengkonter doktrin-doktrin sesat mereka, menyuarakan dan mengedukasi masyarakat bahwa klan Habib bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya dukun Fir'aun plat G4T3L, Gatel. Semakin lama, klan Habib Alwi berada di fase denial hingga bargaining, lalu looping di 4 fase itu terus-menerus tanpa way out ke acceptance, maka semakin dalam kemeranaan, kepedihan, dan kerusakan psikologis yang mereka alami. Semakin lama, semakin sakit. Semakin lama, semakin perih, pedih. Semakin kacau, mental disorder. Dari keadaan psikis yang semakin kacau itu, kemungkinan besar 3 hal ini yang akan kita saksikan ke depannya. Saya tidak memastikan ini pasti terjadi atau kapan ia akan terjadinya, namun kemungkinannya 3 hal ini. 1. Semakin banyak ceramah yang tolol banget dari klan Habib Alwi.
2. Bangunan hidup mereka kacau balau atau hancur akibat keputusan-keputusan blunder dan perilaku-perilaku liar akibat kebingungan mereka. 3. Banyak Habib yang kesehatan fisiknya terganggu, jatuh sakit. Mengapa bisa begitu? Itu akibat dari internal konflik yang terjadi terus-menerus di batin mereka. Di subconscious mereka terjadi ketegangan yang terus-menerus tanpa ada keredaan sejenak pun. Mereka pusing-pusing sendiri, bingung-bingung sendiri, mengalami kecemasan akut, kegelisahan tiada henti, dihantui kecurigaan akan pandangan buruk masyarakat kepadanya, khawatir dengan masa depan diri mereka dan keluarga mereka, bagaimana di tengah masyarakat yang banyak mencela mereka dan mengetahui nasab palsu dan asal-usul mereka, serta sejarah klan mereka sebagai imigran Yaman antek penjajah Belanda. Yang keadaan subconscious itu membuat mereka gagal melihat dan menilai situasi secara jernih. Alam bawah sadar mereka mensabotase diri mereka sendiri. Lantas keputusan dan perilaku yang diambil pun menjadi keliru-keliru. Mengapa akan banyak yang jatuh sakit? Karena keadaan psikis mempengaruhi keadaan fisiologis manusia. Keadaan psikis yang tegang tanpa henti menyebabkan fisiologis menjadi sakit. Mungkin secara fisik kita lihat nampaknya mereka baik-baik saja, namun sesungguhnya buluh buri ngeterlek. Jangan sarankan mereka untuk masuk ke fase acceptance karena itu akan menguntungkan mereka. Batin mereka akan tenang dan bisa beroperasi secara normal dan sehat kembali. Biarkan saja mereka looping dari denial, anger, bargaining, depression, dari ke denial, lalu ke anger lagi, ke bargaining lagi, depresi lagi, lalu kembali ke denial, dan seterusnya berulang tanpa henti. Biarkan saja terus begitu, dan kita terus melakukan apa yang kita lakukan, sampai batin mereka lelah-lelah sendiri, hancur-hancur sendiri, terluka sendiri, semakin dalam, semakin merana. Lalu kejang-kejang, semaput-semaput sendiri oleh ketegangan batin tiada henti di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, mereka mungkin saja mati su'ul khotimah. Begitu pula budak-budaknya. Mengapa mereka kemungkinannya mati su'ul khotimah? Ada penjelasan dan mekanismenya. Mungkin lain kali kita akan bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.